Jadi lu dari dulu memang udah playboy? Oh iya, strategi gua kan Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Iya, jadi strategi gua itu aman gitu loh, mengamankan semua gitu loh. Abis dicium lu, namanya udah ganti dong, bukan Suci. Udah nggak suci ya? Kan udah nggak Suci. Udah ternoda bener-bener nih. Udah rubah dong namanya. Sama selebriti nggak pernah pacaran? Enggak, aku nggak pernah mau sama selebriti. Maaf, Vicky Prasetyo? nggak pernah. Ih, gua ntar ada ngelotokin goreng dia. Sorry Bang Sapri. Ya itu buktinya tadi kan masih sama Kalina sebenarnya. Masa dia video call tuh bule? Dan dia yang minta video call. Pasti pucuknya. Pucuknya tiba-tiba. Jangan yang ininya, tengahnya pucuk. Emang kalau salah emang menyon? Buset, salah mah nggak enak. Iya. Iya, jadi terbuka kan ini pucuk nih. Jadi bilang sama dia pucuk, jadi kan bisa dicelekin kan. Jadi dia pucuknya itu jadi digunting pinggir. Dua orang pelawak favorit gua pribadi. Luar biasa. Lu tuh cewek paling lucu yang pernah gua ketemuin kali. Masa sih? Iya. Kan banyak pelawak cewek kok. Tapi kalau paling lucu dia kali. Gua nggak pernah ketemu orang lebih. Ketemu di Lokasari, cewek lucu nih. Sering juga. Lucunya beda Bang, kalau itu lucunya kalau gua kan lucu lucu. buat bikin ketawa. Iya. Tapi serius gua mau nanya nih buat lu berdua ya. Dari lahir kayak gini lucunya. Nah kebetulan emang dari lahir kata mas saya dulu nyidam jengkol sama kencur. Hubungannya? Jadi pas keluar muka gua tuh begini Bang. Emang kenapa? Jadi waktu itu kedudukan sama pantat emak gua. Masa bener apa sih? Jadi dulu emang katanya pas lahir udah komedi. Jadi dulu aku lahir 4 kilo. Terus udah gitu kan di inkubator zaman dulu rame-rame kan yang diangetin itu tuh anak orok. Nah aku dari kecil nindiin anak orang. Jadi setiap kalau aku tidur di situ pasti anak orang pada nangis. Bu ini anak siapa sih ini yang paling gede gitu kan. Terus, Paling bandel. Iya, paling bandel. Enggak nindiin anak orang mulu. Akhirnya gue dipisahin Bang. Karena dari kecil, anak kok dari kecil udah mulai ini, beda. Lucu gitu. Tapi kalau kayak di gitu, antara teman-teman lu lu paling lucu. di sekolah iya sih. Jadi kalau ada lu rame dah gitu. Iya, gitu. Ibaratnya mah kalau ada acara pasti kalau nggak ada aku nggak pada mau ngumpul gitu. Karena gitu. Karena lu yang selalu bikin pecah-pecah. Tapi terus kenapa lu jadi penyanyi bukan jadi pelawak? Tadi mau jadi petinju. Gitu. Iya. Terus? Ya akhirnya tadinya emang penyanyi sih biduan tadinya. Terus kalau nyanyi terus ada aja gitu yang kelakuannya kayak misalnya nih lagi nyanyi. Gue pernah Bang nyanyi gue kesambet, pernah muka gue begini kayak Shinchan, gue dudukin pohon kapuk. Pernah. Gara-gara? Tapi bukannya serem, orang-orang serem malah ketawa. Oh gitu, saat Iya, gue jadi gue kan kalau hajatan di kampung bawahnya kuburan kan, panggungnya ke atas sama pohon kapuk gitu kan. Nah gue dudukin megrip, muka gue bengep Bang, terus kayak gini. Gitu, orang-orang penontonnya gini, ih kok mukanya kayak Shinchan. lucu ya. Terus bengep. sama kalau nyanyi tuh, aku ini tau gak? Kalau kan nyanyi ngomong dulu, hai assalamualaikum gitu kan ya kan gitu. Terus ngomong-ngomong orang kok pada kata, iya buat abang ini yang punya pohon duit, yang punya pohon toge gitu kan, ya kan. Mana Bang gitu, sawerannya, iya kayak gitu. Tapi orang-orang tuh nggak pada kayak nafsu, malah ketawa. Malah bercanda. Iya bercanda. Jadi temen lu yang dihajarin nafsu-nafsunya. Iya, bagian gue bercanda-bercandaan. Ya bagus sih, gue kan waktu sekolah jadi gue nggak selamat ya. Jadi lu biduan dangdut gitulah istilahnya keliling-keliling. Iya, Awalnya begitu. Panggung. Satu panggung Iya. itu dapat duit lah gitu, saweran Iya kan, gitu kan. saweran di kardus biasa kan. Iya. Terus Ada yang juga nyawer sambil begini. Iya, nah gue punya pengalaman, ada yang nyawer. Kan kalau nyawer mepet-mepet kan, waduh gitu kan. Aduh, udah ini baunya udah bau minyak kayu putih gitu kan ya kan. Set. Dia mau deket-deketin gue tuh Bang. Kalau zaman dulu hak biduan yang panjang segini yang besi. Iya, tahu. Gue gini, aduh gimana ya biar harga diri gue tidak termemek gitu kan. Set, gue nyanyi, hai Bang, gue bilang gini. Gue madep belakang, set. Aduh, kenapa Abang gitu kan? Kenapa Abang? Lu injak berarti. Oh maaf, tidak sengaja dia turun. Saweran duitnya udah habis. Gara-gara yang penting nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu. Tapi paling parah pernah nggak sih sampai ngapain dulu gitu? Kayak di dalam panggung, di atas panggung ngapain? Nah paling parah kalau waktu itu pernah ada yang ribut di panggung. Mabok gitu kali. Mabok, ribut. Wah panggungnya atap ini kali Bang, gua loncat Bang, gua minta sama abang-abang penonton, abang gendong saya Bang, daripada gua kebacok Bang. Oh berantem apa ya? Bacok-bacokan iya. Daerah sana, daerah serang gua pernah nyanyi, gua loncat. Maksud gua nggak apa-apa deh, gua mendingan kaki gua keseleo daripada gua kebacok kan. Gua loncat. Jawara. Ada yang nangkepin? Iya, Ada yang nangkepin? Ada abang gitu.
tangkep gitu, ntar gue kasih duit saweran. Kardus. Iya, kata gue, ntar gue kasih duit, yang penting gue selamat gitu kan. Pernah bang, Itu umur pengalaman. berapa sih pertama kali lu itu? SMP kelas 3, umur lagi kis-kisnya 14 tahun. 15. 14 tahun masih lucu-lucu. Iya. Tapi lu belum punya pacar. Belum kan mak gue masih ikutin gue. Oh, jadi dia manggung kalau juga ke manggung diikutin. Kadang-kadang gue nggak mau jangan ikutin, gue malu gitu kan. Tapi lu latihan dong nyanyi lagu begitu. Enggak, gue otodidak. Oh gitu, maksudnya kayak lagu-lagu pemendaharaannya lu latihan dong sampai biar apal kan Kan kalau udah kebenaran di rumah gue kan tukang CD. Oh. Jadi gue tidur aja tiap hari ada lagu baru gue tahu bang. Sebelah rumah gue pasar. Jadi kalau lagu apa gue tahu. Dapat duitnya berapa? Zaman dulu honor pertama itu 70.000. honor pertama 70.000. Gue ke Cikarang nyanyinya. Oh, tempat gua dong. Dari Telugong gue ke Cikarang. Lumayan tahun 2000 tuh berarti ya? Iya 2000-an. Kan Kan saya lahir mudaan. Lu ke Cikarang. Ke Cikarang Sukatani tau nggak? Oh, daerahnya Saskia. Iya. Nggak jauh itu. Zaman dulu kan jalan masih belok ya. Bener, lewat pilar. Nah, bener. Hah? Gue deh bayangin, gue dari Jakarta ke Cikarang, honor 70.000, celana gue tau nggak putih. Dulu kan cutbray putih ya. Naik apa lu? Naik motor ojek. Dari Ganggrang. Iya, itu dia 50.000 karena tetangga. Jadi dia mau. Udah, jadi gue. 70.000 budgetnya. Iya, budget 70.000. ojeknya 50.000. Budgetnya 70. Nah, ojek 50, lu pegangan 20. Ngandelin saweran moga banyak Iya, gitu. tapi kan hujan, gak ada yang nyawer. Di sononya? Iya. Ya lu berat banget. Terus ya. akhirnya ceban-ceban gue kasih emak gue bagi 2. Tapi seneng aja gitu. Seneng dong, pertama kali kan. Lagu Iya. apa yang pertama kali lu belajar? Lagu ini. Andaikan saja ku masih sendiri gitu. Pasti epic. aku mau kau jadikan istri. Itu tuh paling banyak sawerannya tuh. Kalau ada musiknya, neno 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 tuh orang pada ngurung gitu. Neno neno Gue bukan nyanyi dangdut. Apa? Suling dulu. Suling. Aduh nggak suling nggak Bang? Iya dulu. Serius? Suling. Suling bambu? Bukan. Apaan? Suling ular. Keluar kobra. Iya dulu. Kalau nyawer pernah dapat paling gede berapa? Paling gede pernah waktu itu dapat 1 juta. Nyawer dari Iya, saweran? itu sawerannya banyak karena kan sebenarnya dapatnya puluhan juta, cuman kan dibagi ya bang. Kalau kayak gitu tukang kendang, terus yang drummer. Itu kalau hajatannya biasanya yang kayak orang-orang kaya tuh hajatannya biasanya punya yang punya hajatnya kayak punya power gitu loh orang-orang kaya gitu. Lu masih ingat gak sih teman-teman artis yang sekarang ada namanya nih dulu yang berjuang bareng sama lu gitu kayak siapa gitu artis dangdut siapa gitu yang dulu berjuang bareng gitu loh. Kan kalau di Tangerang setahu gua ada dulu si Lina Geboy. Lina Geboy kayak gitu-gitu. Gua enggak, gua Duluan dia lah ya pasti ya. Duluan gua. Sama Lina. Duluan gua. Sama Lina Geboy? Iya. Lina Geboy terkenal banget kan Iya, dulu. off-airnya Iya, gitu, Baraya dulu. Baraya Iya. dia. Goyangannya sampai singit banget tuh dia cakep Iya. kayak layangan peteng. Terus kalau ngelihat dia bener goyangannya cakep. Layangan peteng. Iya. Benar gelasan. Kalau dia kalau Kalau ditarik. Boyan dulu ngetop gak sih? Di zaman keliling-keliling panggung gitu tuh, lu termasuk ngetop gak? Ih, nama saya dulu bukan Boyen. Di Apa? panggung Yayan Cintami. Asik. Itu ngetop, banyak orang yang nyari gitu. Kalau Iya, ada orang nikahan. Yayan Cintami gitu kan. Langsung Keluar. Deng. Tinju dong gitu mah. Dulu Tapi jadi tuh. Boyan akhirnya ya. Boyen pas masuk TV, namanya tadi mau dinamain Yuni. Kata gue, mah Yuni kan Yuni udah Yuni Sarah ya. Aku apa ya, masih ya ini mah hari-hari gitu kan. Akhirnya, Boyen, teman sekolah gue manggil kan Boyen kan. Boyen. Boyan apa dipanggilnya? Dulu kan gue tomboy. Gue naik kontainer bang. Oh, kalau sekolah. BM. BM sih gue lupa sama sih sama gue. Iya, BM. BM. Iya, ke BM. Terus teman-teman udah Boyen sih lu Boyen gitu. Gue namain Boyen. TV coba gue pakai nama Boyen. Gue terkenal akhirnya. Alhamdulillah. Iya, dia teman-teman. Cuma lu berat untuk terkenal menjadi seorang penyanyi dangdut, Iya. tapi malah jadi komedian. Komedian. Ya nasib Allah ya Tuhan. Iya, makanya berkata nggak tahu beda. garis tangannya. Wah, kan abis lu keliling panggung, lu bikin album sendiri kan tuh? Iya. Lu, apa namanya albumnya? Yang pertama? Cintamu lobet, single. Nah, Cintamu lobet, sayangmu lobet. itu batang hidup. udah ada produser yang, wah nih, Boyan jadi nih kayaknya gitu. ada. Tapi produsernya saat mau ini lu, maaf, ini dulu nggak? Enggak lah. Minta nenen nggak? Gitu. Ya kan namanya produser kan suka ada kepengenannya. Enggak, kebenaran produser itu orang dekat saya. Baik. Jadi dia nggak ada yang bisa diharapin. Enggak bisa. Sorry nggak kayak lu meleng sedikit, ya kan, ditinggal mandi. Beda. Ya. Itu beda. Itu album bikin lu sukses. Ya, bikin sukses karena kan Single itu. Single. Sebenarnya album, Bang.
Itu Album jadi dong, album masa? isinya campur-campuran gitu lagu, tapi yang ngetop tuh Lobet. Oh, berarti itu buatnya udah album. Album, terus Berarti lu recordingnya panjang. Pertamanya loh. gue lagu pop, enak lagu itu sebenernya tuh. Ku tak bisa lama-lama, ku sendiri tanpa cinta, datanglah segera. Tak ada lagi ingin bertemu, berjuta kata ingin ku ucap. Bukan itu? Bukan, mirip ya? Nyambungnya bisa ke situ Iya. ya? Itu tadi, lagunya malah dangdut. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi lagu pasti, batang hidungku tidak terlihat. Lagu kan adalah doa. Tapi yang paling naik lagu dia Hoax, entah nggak? Iya. Yang anak gue juga semuanya pada ngefans banget lagu itu. Cintamu itu hoax, Oh, tahu lah sayangmu itu. itu hoax. Hoax. Kini kau terciduk sama cewek saling peluk. Nah, Itu udah masuk TV belum? Udah. Udah. Itu album lagu kelima. Cuma itu di boykot. Kenapa? Di Brunei lagu itu. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa pemerintahnya kurang suka. Enggak. Emang lagu gua menyebarkan apa kebencian? Kagak, Bang. Enggak ya? Kagak. Mentang-mentang lagunya hoax ya? Kagak. Kirain. Sekarang Bang Vicky, gua tuh kalau lu ya, gua hilang tuh. Gua dapat cerita lu dari begitu lu mulai masuk TV kan. Ya, sebelumnya tahu lah. Dari siapa sih? Dari sini, Koropi. Siapanya? Kok dapet info aja dari siapa sih? Dulu kan kenal di counter handphone. Oh iya. Iya. Tahu aja ya Nah, deh. sebelumnya lu ngapain aja? Kuliah nggak lu? Kuliah. Kuliah, lulus? Enggak. Nggak lulus? Enggak, di Unkris Fakultas Hukum Universitas Krishna Dewa Payana gue sampai semester 5 selesai. Prestasi bagus dulu? Gue ketua komti waktu itu, komandan komite. Jadi seangkatan gue tuh ketuanya gue, dan gue yang absen, gue yang apa, gue yang mimpin pergerakan. Jadi gue lebih ke aktivis. Makanya gue waktu itu di boykot. Waktu itu gue di DO gitu loh. Kenapa? Dari kampusnya. Sering demo? Karena gue mendemonstrasi kampus sendiri. Waktu itu kenapa emang? Dia sering membuat kegiatan-kegiatan kegaduhan menurut negara dia, menurut kampus ini. Vicky ini bukan jadi seorang mahasiswa yang baik. Tapi dia malah jadi provokator, dibilangnya gitu loh. Karena gue kan membawa ngedoktrin teman-teman untuk demonstrasi, tapi ngebahas dulu tentang soal-soal ya apa gitu general. Soalnya gitu. cewek kali, cewek kampus. Iya, dulu justru malah gue satu kelas gue bisa 3 pacar gue di situ, dan semua tentram gitu loh. Kok bisa sih? Iya, ini kalau ada yang nonton ya dulu ya, Siapa namanya? mantan-mantan kampus gue ya, Sebut. namanya Reva, Iya. ya Ninik, Mira, itu mantan-mantan gue, dan gue bisa menjaga semua dengan baik. Jadi lu dari dulu memang udah playboy? Oh iya, strategi gue kan Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Iya, jadi strategi gue itu aman gitu loh, mengamankan semua gitu loh. Terus gini, dari umur berapa lu jadi playboy? Pertama kali punya pacar nih lu? Pertama kali gue Jujur punya ya, pacar nggak adalah, pakai lebay-lebay. iya pertama kali gue punya pacar adalah Apa? pesantren, Umur? 13 tahun. 13 tahun. Iya. SMP, kelas 1. Keperjakaan lu hilang umur? Jujur SMP. ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2? Rada telat juga berarti? Iya, yang ngerebutnya cuma Siapa tuh Bang pertama kali? ibu kantin. Oh, biar nggak bayar nasi uduk. Pinter ya. Ya, Biar jujur. nggak jajan Ya, lu. udah berbincang lu harus jujur. Iya, Biar dia nggak kan ibu bayar. kantin. Beneran? Iya. Emang Kayak kantinnya cakep? biasa aja sih, cuma maksudnya dia apa ya? Umur berapa? Yang ibu kantinnya 25 tahun, nggak terlalu tua juga. Iya, gitu. lah beneran nih. masih. Ya beneran, ini kan gue lagi cerita. Bukan makan, jadi makan gorengan, Iya, belaga. bala-bala apa Kok lu gitu. bisa dia nempel ke lu gimana caranya? Waktu itu Utangnya banyak ya. Iya kali ya, lu jadi enggak. nggak usah utang ya. Waktu itu gara-gara gini, gue tuh lebih suka orang yang lebih matang gitu loh. Jadi gue nggak suka seusia gue gitu. Misalkan gue SMP nih, gue Iya. nggak suka, gue pacaran sama SMA, semea. Yang pengalamannya udah jago. Gue mau udah jauh gitu loh, makanya gue kan dipaksakan dewasa gitu loh. Magic tisu. Enggak, kalau misalkan kayak gitu. ini Gini, pas diapain? ini kalau ini buat orang ya, kalau kita mau lama, sebenarnya gampang, kita tuh main napas. Kalau cowok. Jadi kalau misalkan Ya kita tapi masa kayak lu umur 17 bukan kehilangan perjalanan iya, pertama kali udah kan udah tahu. nontonnya bro, orang-orang pada nonton mungkin ya Kamera Ria, Doraemon. nonton Doraemon. Gue mau beda bro, gue nonton ya sama Doraemon, cuma gue cari yang di Doraemon Ada X-nya gitu. Gue cari Doraemon X yang di Brazer gitu loh. Jadi beda gitu loh Doraemon. Rebutannya lain ini. Iya. Dan gue setiap hari enggak kalau gue nonton selalu Maria Ozawa, Miyabi, itu gue seneng Gila lu banget. SMP udah nonton ya, Bi? Gue mau udah Miyabi udah paling nomor 1. Kalau misalkan lagi apa juga misalkan, woi apa nih?
Kerja kelompok? Enggak, nonton Miyabi? Yuk, langsung nonton Miyabi dulu, PCD-nya sampai beli. Gitu. Malu jarang di rumah Prasetyo ya? ciuman pertama kali sama siapa? Ciuman bibir ya? Ada cewek namanya Suci Ratna Jiwa. Umur? Suci Ratna. Jiwa lagi. Ratna apa gitu? Kayak kopi. Umur? Dia jangan bohong nih ya. SMA kelas 1 kalau itu. SMA kelas 1? Iya. Telat juga lu berarti ya? Telat bro, karena gue SMP-nya itu pesantren bro. Jadi gue pacaran, dia pesantren putri, gue pesantren putra. Gue kalau tiap minggu baru gue ngeliat cewek dari atas itu, ya udah seneng. Ngeliat cewek dong udah seneng gitu. Jadi begitu SMA jatuhnya ke negeri, ngeliat orang mah pakai rok pendek, kaget. Biasa kita ya ngaji, tiap hari kegiatannya hanya di pesantren. Begitu keluar di SMA, wah roknya pendek, wah itu jadi kaget gitu loh. Nah akhirnya gue pacaran tuh, ingat gue sama anak Tambun, namanya Suci. Nah itu gue pertama kali gue ciuman. Dan dia pun pertama kali ciuman sama gue. Abis cium lu, namanya udah ganti dong, bukan Suci. Udah gak Suci ya? Kan udah gak Suci. Udah ternoda bener-bener nih. Udah rubah dong namanya. Suci dalam debu. Karena kan gue di SMA gue anak band. Gue udah ngeband. Gue main basket jago. Gue ngeband. Terus gue udah bawa mobil. Yang mobil ceper-ceper. Punya siapa tuh? Mobil Estilo ya? Iya, modelnya kayak Estilo gua. Ini Gua siapa dikasih tau nyokap lu soalnya. Iya. Bener. Nyokap lu tukang dagang ya. Nggak kuat juga gue nangisin mulu. Beli mobil biar keren. Lalu nyokap lu nggak kuat di tukang dagang doang. Akhirnya jadi udah nggak tahu gue ke Gunung Kawi apa kemana. Tahu-tahu beli mobil aja. Tahu-tahu nyumbang lu waktu mobil. Iya bener. Jadi supaya nyokap lu ngebela. Makanya gue tuh mau berbakti banget sama nyokap gue. Mau apapun juga sekarang kayak istilahnya gue punya duit gue mau gantian. Karena nyokap gue sampai berdarah-darah nentengin baju gitu kan. Emang gue belanja. Kemudian ngeriditin di rumah-rumah. Gitu demi ngebeliin mobil gua gitu supaya gua di SMA-nya keren, nyetir pakai mobil warna merah Estilo. Gila keren banget bro pada masa itu mah. Iya malam minggu ngelancongin dan gua menjajah bukan hanya pacaran di SMA gua. Gua SMA sebelah bunganya siapa nih? Ingat banget gua SMA PGRI dulu namanya Erma. Pacaran sama gua. SMA Pasundan dulu namanya Dahlia, pacaran sama gua. SMA apa namanya Maya, kelar sama gua pacaran mulu semua. Gua jajah semuanya, sejajah-jajahnya. Karena dulu kenapa gua jadi playboy? Gua pernah suka sama orang inisialnya S, itu gue kelas 1 SMA inget banget. Dia jadi nggak suka, nolak gue, cuma ngeludahin ke tanah gitu. Aduh, lu pernah diludahin bang? Iya, demi Allah gue, bukan gue tapi ke tanah gitu. Jadi gue ngungkapin suka, gue udah ngirim surat sama dia berapa kali. Sekali dia ngejawab, ih gila males banget sih gue pacaran sama lu tuh gitu loh. Ngeludahin di tanah gitu, ngeludahin ke gue tapi ngeludahin ke tanah. Terus gue sakit hati, abis itu lu lihat ya, lu dan semua kelompok-kelompok lu akan mainin. Nah itu jadi awal mula kenapa kita jadi playboy itu ada alasannya. Oh gitu. Sakit hati ya, kecewa sama cewek itu ya cuma bang? nyari alasan sih kayaknya. Kayaknya sih dia udah lahir begini. Udah ketawa. Biar narik simpati orang. Iya. Padahal memang udah bawaannya playboy ya. Bisa-bisa aja. Kayaknya orang nggak boleh. Segala si Suci, segala si Sukma, siapa? Emang begitu ya. Tapi seru sih bang. Terus. Nah, pertama kali nikah lu umur berapa tuh bang? Pertama kali kayaknya nikah muda deh lu ya? 2004 ya? 2005. Umur berapa? 2005 usia 21 tahun. Sekarang lu baru lulus kuliah, yang drop out kuliah, lu nikah? Kuliah gue nikah. MBA atau normal? Normal kalau itu. Cinta? Cinta. Tetangga? Jadi nikah aja bismillah. Tetangga? Rama ya? Sama Rama. Tetangga itu? Enggak, dia orang kampus lain. Nah lu kan lagi ganteng-gantengnya umur 21 gitu-gitu, kenapa lu buru-buru nikah? Karena ini cewek udah ngikut-ngikutin gue mulu. Jadi gue pikir nih kasihan juga gitu loh. Tapi kan Rama bukan yang terlalu sampai wah banget lah istilahnya. Iya, coba kan gini, gue suka cara dia berkorban. Ini gue ada duit 150. Emang udah pernah haji? Ini bukan korban itu kurban. Ini korban, beda. Kalau kurban, sampai limosin dipotong itu kurban. Jadi kayak misalkan kita pergi kemanapun, uang aku ini ada 100.000, uang dia ada 150. Jadi digabungin sama dia, ya udah apapun kita makan, ongkos apa bareng kita bareng-bareng. Nah gue seneng sama cewek-cewek begitu. Jadi nggak ada materialistis, nggak ada iya, bareng-bareng. Apapun udah gue sama dia ayu gitu loh. Jadi walaupun lu mestinya umur 21 lagi petualangan cinta, malah lu nikah? Nikah, tapi gue nggak bertahan, kesetiaan gue cuma 3 bulan 20 hari kalau nggak salah. Anak lu berapa tuh? Sama dia 1 waktu itu, cuma belum lahir, cuma waktu itu masih hamil dia. Cuma pas 3 bulan 20 hari gue udah mulai meraba ke mantan, meraba kemana, udah mulailah menjajah daerah kekuasaan gitu loh. Yang sampai total 20 berapa ya lu bang? Sekarang 25 ya? Wah iya ke 25. Gila. Demi Allah 25. Lebih kayaknya sih. Demi Allah 25. Lebih. Ayo. Dibalik kali Boyan, kita mesti tahu Boyan berapa nih angkanya. Soalnya dia suka ngelebih-lebihin, dia suka ngurang-ngurangin ya kan? Kalau feeling aku sih lebih deh. Ya kan Bang? Kadang-kadang gue bingung ya, gini ya.
mama kita kan nggak tahu nih 24 jamnya kita ya mau ngapain gitu loh. Ada sesuatu yang kita lakukan di luar sepengetahuan orang tua, kita melakukan gitu loh. Terus giliran bikin pengakuan, jadi nyokap kita itu nggak terima karena yang tahu di cerita dia hanya itu gitu loh. Nah ini sih yang harus gue klarifikasi adalah bahwa kadang-kadang kasihan gue suka ngebohongin orang tua gue untuk melakukan sesuatu yang nyokap gue sendiri nggak tau. Cuma penghakiman masyarakat baru aja, ibu anaknya begitu, padahal nyokap gue sendiri nggak tahu gitu. Jadi berapa yang benar? Yang nikah siri deh. Berapa yang siri? Siri 5. Nikah siri itu 2. Nikah sampai sipil? Atik. Ini salah satu orang yang dulu pernah kegiatan atau bekerja di Jepang. Atik, gue nikah sama dia. Nikahnya di kampung Sukamantri. Di mana tuh? Cikarang. Oh, Sukamantri. Dia cantik sih, keren gitu loh. Gue nikah dan dia udah punya anak 1 juga sebelumnya. Dari siapa? Gue nggak tahu dari pernikahan dia sebelumnya. Atik, nah itu Atik nikah gue yang pertama. Yang sirih ya. Iya. Terus? Yang kedua itu sama seseorang yang gue nggak bisa sebutin namanya. Selebriti. Artis pasti. Iya. Artis. Siapa? Siapa? Demi nih ya. Iya. Bener ngomong. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Ya, presenter. Gue nggak bisa sebutin namanya. Oke. Siapa nih? Jadi lu cuma pernah kawin siri 2 kali, Iya. kawin resmi 3 kali. Iya. Total 5 6 sama yang mau 6. Mau ini mau 6. Berarti yang sisanya apaan tuh, Bang? Yang mana? Yang sisanya dari 6 itu. Ya itu kayak sebenarnya kayak apa ya? Silaturahmi aja sih. Iya. Ada anak yang lu punya anak yang gak lu nikahin ada? Ada dong. Selain yang di Prancis. Ya rata-rata ada. Bentar kan Rama, lu punya anak 3. 3. Terus Paris ya? Iya, 1. Terus Ada pokoknya yang gue punya anak Janis. Gimana Terus? itu? Sama 1 lagi di Kerawang. Presenter. Anak. Ya, itu yang siri? Iya. Yang tadi lu gak mau sebut? Iya. Itu 6. Iya. Sama yang di Prancis 7. Iya. Udah itu doang? Ini semua lu nikahin semua berarti? Enggak dong. Ada yang enggak. Yang Prancis kan enggak? Ya pokoknya yang enggak nikahin gue nggak jawab karena udah punya anak gua. Jangan sampai dia nonton ini tanya. Iya, jangan. Nanti ntar benci sama lo. Gue nggak dinikahin Iya. gitu. Cuma yang pasti di antara itu ada yang nggak gue nikahin. Oh. Tapi ntar kalau suatu saat lu tua nih, Bang, terus anaknya kan udah pada gede nih. Pasti kan nyari bapaknya, Bang. Sampai sekarang aja udah nyari kok. Dan gue akan menjadi sebuah gladiator yang akan bisa memayungi semua anak-anak gue. Nggak apa-apa, anak-anak gue mau minta apa. Makanya sekarang gue walaupun dibully, dihujat, di apapun, yang penting maaf, anak gue bisa tinggal yang nyaman. Anak-anak gue bisa sekolah yang terbaik. Bisa kehidupan dia tercukupi. Bisa naik mobil yang bagus, kehidupan dia aman. Warisan gimana? Kan itu biasanya jadi problem Iya, ya. biasanya Ini kan kalau anaknya banyak iya. sama kemarin itu gimana? Kan ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Gue akan tulis warisan sesuai dengan karakternya. Jadi Gimana nggak tuh? dibagi rata? Enggak akan dibagi rata. Sesuai karakternya gimana? Misalkan gini, anaknya ini akan berkembang menjadi seorang yang kira-kira berkegiatan tentang keagamaan, yayasan gua akan gua kasih dia. Karena dia kan mengurus. Nah kalau misalkan kayak, ini kayaknya memang basicnya kayak entertain, larinya nih, kayak Benjema, Mano, nah nanti warisan gua, bisnis gua kayak PH, organizer, digital, dan lain gua kasihin dia. Gitu. Tapi kalau rumah sampai kapanpun ini jangan pernah diutak-atik, biarin aku nyicilin sampai bener-bener sampai ke 12 tahun kan, itu biarin karena ini buat singgah semua akan kumpul nantinya. Gitu. Jadi nggak pernah boleh dijual kalau rumah. Temurun boleh dijual, nggak boleh dijual tapi boleh ditempatin. Itu cicil 12 tahun? Iya, KPR. Oh, dari tahun berapa ya? Dari baruan ini. Oke, sebelum balik ke Wen, gue mau nanya lagi nih. Karena gue bingung, habis lu lulus kuliah, lu sampai tahun 2015 tuh lu kerja apa? Kok bisa artis-artis bisa pacaran sama lu? Iya bisa nempel gitu. Lu bisa Kempinski ya gitu ya? Iya. Four Seasons apa? Kempinski kan lu. Iya lu sewa apartemen gitu kan lu kayak banget. Lu punya duit dari mana? Sebenarnya pada saat itu gua tuh bekerja di legal konsultan suku cadang pesawat terbang. Mungkin kalau nonton nih ada Ibu Santi. Nah Ibu Santi adalah orang yang membimbing gua, mendewasakan gua kepada lebih baik. Itu bos gua, presdir, komisaris itu beliau.
Jadi Bu Santi ini adalah yang ngedidik gua untuk melatih bagaimana menjadi seorang legal konsultan yang baik, menjadi seorang karena lu sarjana hukum, tim pemenangan. belum bukan sarjana tapi ya, di bidang hukum. Basic gua punya dan gua cepet bro, secara IQ. Misalkan dikasih nih, ini jenis-jenis nama-nama barang yang ada di pesawat terbang, gua tuh cepat menghafal gitu loh. Oh ini, terus gua bikin persentase bagus dan gua berani bicara di kantor gitu loh. Oke, selamat siang semuanya. Seminar gitu. Nah, kayak gitu. Gua mimpin. Jadi lu kerja kantoran? Jadi di kantoran bro. Pakai kemeja, pakai dasi gitu. Semuanya. Nah bahayanya usia 25 tahun kita megang uang udah MM-an. Jadi bisa? Star syndrome. Iya karena kan kita sukses bro. Buat ngegarap ini. Misalkan gini kayak lu nih. Aman kita ini kita ayo kita main gitu loh. Nah cuma di saat kita punya uang yang gak habis-habis ya karena banyak. Nah di situ juga akhirnya kita umur 25 kerja sama orang bisa duit miliaran gimana? Iya, kan kita dapat fee bro. Jadi fee-nya gede banget ya miliaran. Lo ya kan tendernya bukannya tender 1, 2 M, 3 M, 5 M. Tendernya ratusan miliar, 128 miliar apa. Oh lu dapat bonus dari perusahaan ya, gitu. Dari perusahaan bonus 7% aja udah berapa nih 7 miliar lebih gitu loh. Nah terus gue bisa menghubungi misalkan gue provider sampai ke Hungaria, ke Malaysia, kayak macam provider yang akan yang akan kerjasama sama kita gitu loh. Nanti gue akan bikin penawaran. Berarti lu bisa bahasa Inggris dong? Iya kan? Nggak begitu. Terus? Ya kan gue pakai bahasa Indonesia. Cuma gue punya translator gitu loh. Ada orang gitu yang buat translator. Gue tetap bahasa Inggris keraton. Yang gue seadanya bisa buat dapetin cewek doang gitu loh. Bukan bahasa Inggris bener gitu loh. Serius, jadi waktu dia sampai dengan usia 25 tahun udah berlimpah harta gitu? Iya, justru itu yang membuat kita star syndrome. Akhirnya gue deketin Cinta Penelope, gue deketin Jen Salimar, gue deketin semua artis-artis yang pada saat itu lagi dapat penterengnya. Hah? Dapat? Tanya aja sama mereka. Jadi lu masih nikah sama Rama nih? Nah. Lu udah deketin artis-artis ini? Udah dikelabu, udah banyak dianugerahi. Nah justru di situ ibaratnya jadi kayak cerita si Korun. Si Korun tuh ceritanya udah dikasih kekayaan, udah dikasih apa star syndrome, lupa sama Tuhan, semeraut hidupnya klub sekali nyawer aja bisa berapa juta tuh aja. Wah coba gua ketemu lu pas jadi biduan. Kalau nyawer nggak begini-gini kalau nyawer nih. Tukerin duit 50-an di kantong plastik sekali nyawer begini dibuang ke atas gitu? Iya kan, kita nonton penari gitu kan. Penari apa tuh bang? Penari biasa pakai tali sebelah doang gitu. Tapi nggak diapa-apain, songong gitu loh. Suat, gue udah main pulang sama artis siapa gini-gini. Akhirnya gue terpaduk permasalahan hukum. Kenapa tuh? Iya karena soal bisnis gitu loh, soal bisnis ya udahlah akhirnya jadi trouble sampai gue dikirim ke penjara. Nah di situ gue baru merasakan cinta sejati saat sama ya udah salah satu orang itu penyanyi dangdut itu. Oh, Zaskia Gotik. Nah ya bisa aja begitu, sebut aja namanya. Enggak, ini kan dari 2001 sampai 2015 baru lu tunangan